Nah, apa yang menjadi efek jera? Menurut saya bilang tadi, oke tuh yang kita bicarakan dengan Bang Reza, setengah di penjara misalkan gitu, setengahnya lagi edukasi atau rehabilitasi gitu. Tapi kan tidak boleh. Belum ada seperti itu. Nah, jadi hukum kita yang harus dibenahi gitu. Itu aja sih. Saya gemes soalnya. Jadi gimana ya? Masalahnya yang megang langsung nih. Jadi harus seperti apa nih? Ya. Bu Eli silakan. Ya, terima kasih banyak ya. Nah, di sekitar tempat tinggalmu saja sayang. Berapa banyak anak kecil enggak pegang HP? Enggak ada kayaknya. Jadi mau berapa banyak buah hati ibu nak? Penjara harus disediakan buat anak-anak di bawah kamu atau seumuran kamu? Gak masuk akal. Jadi saya mau ulang sekali lagi ya Mbak, Mas ya, bahwa bisnis pornografi itu bisnis terbesar, keuntungannya terbesar di dunia. Mereka membuat sex expectation, ekspektasi anak-anak itu adalah seks. Ya, lalu kemudian mereka menjadikan anak-anak the future market. Pasar masa depan mereka. Kalian nak pasar masa depan bisnis pornografi. Untuk alasan dolar, rupiah. Ya, apa yang mereka inginkan dari kalian nak? Apa yang mereka inginkan dari anak-anak kita? Anak kita memiliki mental model porno. Jadi bukan pelajaran dan yang mulia-mulia lagi, enggak. Mental modelnya porno. Ya. Kalian diharapkan menderita apa? Visual crack cocaine. Yaitu kokain lewat mata. Disebut juga erototoksin. Toksin erotis lewat mata. Yang membuat otak yang membedakan manusia dengan binatang menyusut 4,4%. Bu Eli. Itu orang Indonesia yang melakukan penelitian pertama di dunia. Oke, mohon maaf saya potong Bu Eli, tapi Anda termasuk yang sepakat tidak bahwa mereka para pelaku anak dengan tindakan yang begitu kejam, sadis, iblis banget tadi disampaikan, mendapatkan hukuman pidana yang juga cukup berat? Gak bisa, belum sampai umur. Kalau mau dicari sebabnya, pemerintah harus memikirkan bahwa yang dihukum itu adalah ayahnya. Ayahnya? Iya. Aturan hukum ayahnya kita kan ya itu nggak ada. Nah nanti Pak Gayus nambahin. Oke. Ya. Saya mau ke Prof Gayus dulu. Suatu saat seorang hakim di sebuah kota di Medan ya, sangat populer nama hakim ini sehingga kemudian menjadi hakim agung, Bapak almarhum Bismar Siregar. Pak Bismar ini suatu saat mengadili anak di bawah umur yang memperkosa wanita lain. Tetapi pada singkat persidangan itu yang dihukum adalah sebuah bioskop dimiliki seseorang dan pemilik bioskop itu dihukum. Karena dia memberi kesempatan kepada anak kecil ini dalam persidangan terungkap sering menonton film-film orang dewasa. Nah ini artinya apa? Bahwa satu beban pidana itu tidak saja diberikan langsung kepada pelaku, bisa pada orang-orang yang mempengaruhi. Orang-orang menjadikan dia berbuat jahat. Dan ini dipraktekkan oleh Bapak Bismar Siregar almarhum, silakan dicari itu, di searching itu banyak sekali. Ini memang pada kemudiannya oleh beliau belum Hakim Agung ketika itu, perkara ini dibawa ke Mahkamah Agung dan memang diperbaiki. Namun filosofi dari yang beliau putuskan adalah pengaruh kepada suatu perbuatan itu yang patut juga disikapi secara hukum. Oh, dalam konteks ini orang tua? Ini kalau saya menggunakan pemikiran Hakim Agung Bismar Siregar, ya tentu ikut bertanggung jawab. Karena pemilik bioskop juga dihukum oleh beliau. Memberikan handphone kepada anak dan lain-lain. Itu korelasinya seperti apa? Bisa tidak cuma itu, tapi banyak hal yang mungkin perlu didalami. Apa saja yang menyebabkan seorang anak ini menjadi sadis tanpa tujuan. Kalau sadis dengan tujuan mungkin penjahat yang merampok itu punya tujuan, ini kan tidak. Kalau konteksnya seperti ini Prof, dia anak-anak sudah melakukan sekali tapi melakukan pengulangan pidana yang sama. Ya. Berlandaskan umur, apakah tetap kita bina lagi? Sudah dua kali melakukan hal yang sama. Residif di bawah umur memang berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu ada motif. Iya.
Menambahkan sedikit, Prof. Ya. Kalau situasinya residivisme, artinya anak mengulangi perbuatan pidana, maka kemungkinan diversi gugur dengan sendirinya. Oke. Jadi sekali lagi anak-anak yang melakukan pengulangan perbuatan pidana mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus litigasi. Tidak ada diversi. Artinya proses hukum yang konvensional. Polisi, jaksa, hakim sampai nanti pemasyarakatan itu bahu-membahu untuk mengurusi anak ini. Beda misalnya kalau ini bukan merupakan pengulangan, kemungkinan diversi ada. Artinya penyelesaian kasus hukumnya lewat jalur non-hukum. Kontroversial. Tadi Mbak Lita Gading yang segera mengatakan jangan sampai di restoratif justice, kata beliau. Saya katakan begini, saya menduga pernyataan saya ini tidak akan populer ya, sehingga mungkin akan mengundang caci maki. Tapi yang ingin saya katakan adalah hasil studi. Untuk membuka pemikiran kita bahwa boleh jadi untuk kasus-kasus berat sekalipun yang dilakukan oleh anak, boleh jadi restoratif justice jauh lebih unggul daripada litigasi. Kenapa? Satu, dari sisi efisiensi waktu dan anggaran, biaya restoratif justice itu lebih rendah daripada litigasi. Artinya kemungkinan dilakukan penghematan besar-besaran bagi negara. Itu manfaat bagi negara. Manfaat bagi pelaku apa? Anak-anak yang melakukan perbuatan pidana, kemudian masalahnya diselesaikan lewat restoratif justice, tingkat residivismenya lebih rendah daripada anak-anak yang diproses lewat litigasi. Udah dua manfaatnya. Manfaat yang ketiga. Bagi keluarga korban? Bagi korban. Kemungkinan korban mendapatkan ganti rugi itu lebih besar peluangnya ketika kesepakatan ganti rugi dicapai lewat restoratif justice. Mas Reza, nyawa sepertinya susah Mas untuk digantikan dengan uang, Mas Reza. Saya paham. Tidak ada berapa juta dolar pun tidak akan bisa menggantikan harga nyawa anak tercinta kita. Tetapi tadi ingin saya katakan, kalau kemudian kita tanda petik paksakan bahwa setiap kasus kita tempuh lewat litigasi, maka yang terjadi kemungkinan adalah collateral damage. Sudah rusak, semakin rusak. Sudah parah, semakin parah. Karena proses litigasi besar kemungkinan hanya tanda petik buka-buka aib dan balas-balas dendam. Tidak ada manfaat konkret bagi korban, bagi pelaku, dan juga bagi negara. Nah tadi saya katakan, kalau mengacu pada hasil studi tentang restoratif justice, justru manfaat yang multidimensi ini lebih besar di peluangnya untuk dicapai lewat restoratif justice. Itu artinya Mbak Lita Gading, sesedih apapun kita, semarah apapun kita, tetapi tampaknya perlu kita berikan ruang bagi akal sehat untuk mempertimbangkan penerapan restoratif justice secara hati-hati. Mas Reza, tapi bukankah tadi Anda yang menyuarakan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku anak? Itu sebabnya sekarang saya bergeser. Ketimbang kita terperangkap pada polemik tentang hukum seberat-beratnya atau berikan pengobatan dengan berdasar pada pemikiran Bu Eli Risman, justru boleh jadi ada pemikiran ketiga, yaitu restoratif justice yang berdasarkan studi sungguh-sungguh memberikan manfaat ekstra bagi banyak pihak ketimbang litigasi. Apakah argumen Bapak Ibu di sini soal restoratif justice bisa diterima oleh pihak keluarga? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.